Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf dan Kiai Khalil Nafis di acara Kopiah Ki and Kiai ya. Yang pertama kita akan mengangkat satu kontroversi yang ada di publik ya. Kontroversi di mana kita pernah mendengar ada seseorang yang menyampaikan sebuah joke, sebuah candaan yang tapi membuat sebagian orang itu tersinggung. Sampai sejauh mana sih ya pernyataan candaan dalam konteks agama yang membuat orang itu bebas ya atau bisa berbicara tanpa masuk ke dalam delik ya, terutama ya tadi delik aduan, penghasutan atau penghinaan agama. Nah, ini yang tentu antum semuanya juga sudah tahu ya apa yang sedang saya angkat. Bersama saya ini ada Kiai Khalil Nafis nih yang juga kemudian saya dengar MUI kan seringkali menjadi satu lembaga pengaduan masyarakat ya terhadap berbagai hal yang terjadi. Apa benar sih sebetulnya MUI itu lembaga pengaduan masyarakat nih Kiai Khalil? Sebenarnya mungkin bagian dari aspek khodimul ummah, pelayanan umat. Nah, bagian dari pelayanan umat adalah melayani untuk pengaduan. Karena sebenarnya ada pengaduan yang sifatnya kegelisahan diri, ada pengaduan yang sifatnya adalah butuh jawaban. Artinya memang orang butuh solusi dari pengaduan itu. Dan sebagai pelayan kami buka selebar-lebarnya, meskipun tidak semuanya bisa kami layani dengan baik, keterbatasan SDM, anggota, anggaran, dan seterusnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Tapi semuanya sampai sekarang alhamdulillah sebagian besar sudah bisa dilaksanakan. Hal yang strategis selalu dipandu oleh MUI. Dulu umpamanya kasus ketika soal fatwa orang non-muslim yang bicara soal agama, lalu satu ayat Al-Quran. Bahkan ada penceramah yang dulu pernah kontroversi itu ketika mengatakan kita mau pemimpin muslim dan muslim sama aja kayak kita naik pesawat. Sudahlah, naik pesawat itu nggak usah dipikir pilotnya muslim atau non muslim. Wow, kritik banyak ya kan. Bahkan di antara non muslim sendiri dulu tuh ada berkenaan dengan akikah atau kurban. Kurban itu satu untuk seluruh keluarga muslim dan seterusnya. Jadi yang terakhir berkenaan dengan candaan bagaimana naik pesawat ya, jangan sampai pengumuman pilotnya adalah hanya semata-mata orang yang rajin sholat umpama. Jadi banyak sekali datang ke sini. Oleh karena itu MUI itu bikin kriteria tentang penistaan agama. Nah, itu apa aja tuh? Ya yang bagi kita ini dalam acara fatwa MUI ya, pimpinan Komisi A di Ijtima Ulama pada 11 November 2021 berkenaan dengan kriteria penistaan agama. Sebagian besar berkenaan dengan pokok pikiran yang itu mengarah pada berkenaan dengan satu adalah penistaan kepada Allah, kepada nabinya, kitab sucinya, kepada ibadahnya, sahabat nabi dan simbol-simbol dan syiar agama. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Karena ketika mengarah kepada soal ketuhanan, ibadah, sholat itu ya, mungkin kita ini tidak niat menghina, mungkin niatnya bercanda. Tapi berkenaan dengan keyakinan orang sensitif. Maka dalam Islam itu kapan boleh bercanda, kapan boleh tidak bercanda. Bahkan bercanda pun bisa terjadi. Mungkin soal cerai ya, ini contoh. Hazluhun najadun, wajadduhun najadun. Seorang suami itu nggak boleh bercanda kepada istri persoalan cerai. Bercanda pun saya cerai kamu, itu jadi cerai. Jatuh talak ya. Jadi tolak meskipun bercanda. Nah, apalagi serius, artinya apa? Canda itu ada tempatnya. Kami semua butuh humor, butuh candaan. Tetapi jangan bercanda berkenaan dengan soal keyakinan. Itu sensitif. Wah, saya tidak ada yang menghina, saya ingin menunjukkan keakraban. Tapi nggak bisa ini wilayah untuk kita bercanda, sehingga menimbulkan riak-riak di masyarakat, sehingga ukurannya bukan ukuran objektif, ukuran subjektif. Gini Kiai, jadi kan kalau melihat seperti itu berarti agama ini menjadi sangat sensitif ya. Kan sementara gini, kita kan ingin agama ini ada di dalam keseharian, tidak berjarak. Agama itu tidak hanya yang ada di masjid, tidak ada yang ada di tausiah. Nah, keseharian itu biasanya ya dihadirkan dengan bercanda, misalnya gitu ya, dengan
berbicara yang kayak misalnya bulan Ramadan misalnya, kan kalau orang yang kemudian tidur kan juga mendapatkan, itu tidur adalah bagian dari ibadah kan gitu ya. Jadi ya tidur saja dari mulai subuh nanti bangun-bangun sampai maghrib gitu. Itu kan sebenarnya bercanda-bercanda gitu. Nah, itu kan nggak ada masalah bercanda seperti itu. Artinya bercanda yang tidak melukai perasaan gitu. Nabi juga pernah bercanda berkenaan dengan makan-makan. Ketika Sayyidina Umar bersama dengan Nabi makan, kan makanya makan daging ada tulangnya. Tulangnya dari semua yang dimakan Sayyidina Umar ditaruh di depan piringnya Rasul. nah, Lalu dikatakan, ini siapa yang paling banyak makan? Tuh lihat di piring Rasul paling banyak tulangnya, berarti kan paling banyak makan. Nabi apa jawabnya? Ya. Saya masih makan dagingnya. Tapi Sayyidina Umar, tulang-tulangnya dimakan. Karena di piringnya nggak ada tulangnya. Gitu. Itu kan joke kan ya. Artinya Nabi bercanda. Iya, kan joke juga itu sebenarnya. Jadi tidak menyinggung persoalan keagamaan. Jadi kalau mau bercanda itu silahkan. Bahkan perlu loh kita untuk membuat suasana lebih baik. Saya melihat kalau di tradisi NU, kalau penceramah di NU, 5 menit pertama tidak ada candanya, udah dia gagal jadi penceramah NU. Karena canda itu sudah menjadi bumbu awal untuk prakondisi dan membuat suasana lebih cair gitu. Mengikat orang ya supaya nanti merasa satu frekuensi nih bercanda. Nah, tapi ini ya Kiai ya. Ini saya ingin tegaskan begini. Yang sedang viral kan sebetulnya dia ini, saya juga bingung apakah dia bercanda atau bukan, karena temanya membingungkan nih. Satu perkataannya adalah, apa kamu kira orang yang sholatnya rajin itu orang baik kan itu? Nah itu apakah menurut Kiai itu bercanda atau tidak? Karena ini pernyataannya juga bingung saya. Kan kita ada beda-beda ya, karena itu rangkaian panjang. Kalau setiap orang sholat baik, itu juga ditegaskan oleh Sayyidina Umar juga tidak semua orang yang sholat itu baik, gak ada masalah. Gak ada masalah ya? Tetapi ketika mengatakan, ketika goyang, ayo kita rapatkan sop, kemudian kita takbir rumahnya, kan gitu. Jadi kesan ini kan kesan ya. Kok kayak ngeremehin bahwa sholat tidak bisa menjadi indikasi tentang kebaikan, tentang keselamatan. Meskipun kita memahami bahwa itu adalah niatnya menunjukkan di dalam pekerjaan itu butuh profesionalisme. Tidak hanya persoalan kesalehan. Iya, benar. Tetapi kenapa dihubungkan dengan ibadah yang menjadi keyakinan orang-orang itu seakan-akan dinihilkan tentang pedoman itu. Sekali lagi, ini namanya orang tersinggung kan subjektif. Kayak sampean punya anak, punya istri. Jadi disinggung dikit kan tersinggung. Itu namanya giroh gitu. Iya, punya bahasa giroh, punya rasa cemburu. Cemburu kan. Orang yang nggak punya rasa cemburu terhadap agama namanya dayus. Ya, dayus. Orang yang tak punya rasa marah. Jadi orang marah itu penting. Untuk apa? Melindungi dari sesuatu yang dicintai. Tapi persoalannya, apakah ketersinggungan ini sampai pada batasan penodaan atau tidak? Nah, itu yang perlu dibuktikan di hukum. Betul. Nah, beberapa orang yang datang ke MUI, baik itu bertanya, minta sebagai saksi ahli, kami laksanakan. Ada yang divonis itu memang adalah adanya penistaan, ada yang tidak. Soal ketersinggungan pasti banyak. Orang tersinggung itu kan subjektif dan perasaan. Iya Kiai, tapi kan masalahnya jadi indikatornya ya. Jadi apakah kesucian agama ini harus dilindungi hukum atau cukup moral? Kan masalahnya di situ. Sebenarnya kan begini, kita pernah ajukan untuk di konteks Indonesia. Ada undang-undang tentang kerukunan antar umat beragama. Di dalamnya juga undang-undang tentang menjaga entitas kemurnian agama. Kan dari peraturan yang ada di kita tetap melindungi kok. Maka di KUHP kita juga ada, di peraturan presiden juga ada berkenaan dengan bagaimana kita ini melindungi segenap bangsa terhadap multi agama. Kita kan banyak agama, tidak hanya satu agama. Jadi dipersilahkan orang itu meyakini terhadap agamanya masing-masing, tapi tidak boleh dia menghina agama lain. Apakah gini ya Kiai ya, di kasus yang tadi ya, apakah karena dia seorang komedian yang bercanda tentang agama yang membuat orang tidak terima, apakah kalau seorang ustadz yang bercanda seperti itu dan akhirnya orang juga tidak masalah?
Bagaimana antum melihatnya? Memang ada Ustaz yang bercanda begitu. Boleh jadi. Ya kalau andai Anda, saya juga pasti akan digugat juga. Kok masa Ustaz namanya menihilkan terhadap kewajiban beragama, kan nggak mungkin. Malah harus mendorong orang sholat. Nggak khusyuk pun, yang penting sholat, lama-lama khusyuk. Sementara sholat berefek. Iya, kok nggak belum efek? Sholat aja sampai berefek. Pasti kalau Ustadz begitu. Kalau Ustadz mengatakan, ya ngapain sholat belum tentu baik. Nah kalau sholat aja belum tentu baik, apalagi yang nggak sholat gitu loh. Iya. Nah, jadi pasti kalau orang yang menihilkan tentang peran-peran keagamaan, saya yakin karena dia juga kurang beriman. Bahkan kita bisa melihat tentang kriteria dari Nabi, bahwa kalau Anda melihat orang sering ke masjid, saksikan dia adalah orang baik. Tapi apakah setiap orang baik itu, setiap orang soleh menjadi muslih, memperbaiki orang lain? Setiap orang yang baik, nggak semua dapat memperbaiki orang lain. Yang bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya yang sudah melampaui dari fardu ainnya, kewajiban individunya, ke fardu kifayah, kepada kewajiban yang sifatnya kolektif. Lain lagi berkenaan dengan profesionalisme, tentang jadi pilot, jadi umpamanya seperti profesional akuntan, pengacara. Dua hal yang berbeda antara kesalehan individu dan profesionalisme. Dalam profesionalisme menggunakan kata yang lain dari arahan Nabi, innallaha yuhibbu idza amila amalan ayyutqinahu. Idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah senang kalau di antara kita bekerja sesuatu itu mutqin. Mutqin itu apa? Punya kemampuan yang utuh, sempurna di bidangnya, lalu dilakukan dengan komitmen dengan sebaik-baiknya. Ada orang punya komitmen tapi nggak punya kemampuan yang utuh. Ada yang punya kemampuan yang utuh tapi tidak punya komitmen mengerjakan dengan sebaik-baiknya, menjadi rusak. Nah, di Islam menyenangi itu. Itqon, kemampuan yang sempurna, kemudian dilaksanakan dengan komitmen yang memadai, yang penuh. Nah, inilah biasanya kalau dalam konteks profesional dengan bayaran yang mahal. Tanda, saya orang profesional, bayarannya mahal, banyak uangnya, karena dengan suatu kemampuan yang dijadiin profesinya, maka namanya profesional. Profesi itu kan yang mendatangkan penghasilan, penghidupan itu dari profesinya. Dua hal yang lain, jadi tidak berarti dipotong, dikotomis antara kesalehan yang dibentuk dari sholat kita dengan kemampuan. Jadi jangan, kalau sholat saja berarti tanpa meninggalkan kemampuan. Kita sedang berbicara, mari orang-orang yang profesional itu juga jadi orang soleh. Yang muslih juga. Sehingga ketika melaksanakan tugasnya, dia penuh tanggung jawab. Bukan berarti yang rajin sholat meskipun nggak bisa membawa pesawat. Itu kan banyak mendikotomis yang seharusnya menjadi sesuatu yang terintegrasi. Kenapa saya mengarah ke sana? Karena ada orang yang dianggap ustadz ya, yang kemudian menyatakan bahwa umroh atau haji ke Mekah itu haram gitu ya. Ada beredar tuh itu sesat itu. Nah, itu dia. Makanya saya sesat itu. Beredar itu netizen di mana-mana. Nah, iya, sedang kita mau fatwakan itu sesat itu. Masa haji banyak umroh ke Eropa. Haram ke ini, kopi hitam adalah haram itu orang sesat. Itu dia. Kalau secara syar'i itu sesat. Secara syar'i itu sesat, pasti. Kenapa? Yang orang soal pakai kopi itu bukan aurat kok. Itu masuk penghinaan agama nggak? Atau pelecehan? Nanti kan bisa dilihat konteksnya. Bisa saja pada satu item perkataan itu yang menimbulkan namanya penghinaan. Ya kan, kalau memang nanti ditemukan itu penghinaan, ya penodaan. Kan ada soal salah paham, ada soal penodaan, dua hal yang berbeda. Salah paham itu adalah memahami agama tidak sesuai dengan yang dikehendaki dalam syariat. Dalam ketentuan syariat sama fikih beda ya. Syariat itu dari Tuhan, Al-Quran, hadis, yang genuine itu syariat. Pengertian ulama, memetik dalil dan kesimpulan itu namanya fikih. Dua hal yang berbeda. Nah, ada yang salah tapi tidak penodaan. Tapi ketika melakukan downgrade terhadap ayat Al-Quran, mendowngrade terhadap Rasul, kemudian mendowngrade dalam arti menghina terhadap namanya ibadah. Ini kan umroh ibadah. Konteksnya menghina atau memang karena salah? Kalau konteksnya menghina maka menjadi penodaan. Tapi mengatakan umroh ke Mekah itu haram, ya pasti salah dia. Kalau itu
menjadi keyakinan, maka ada kesesatan. Jadi kesesatan itu berkenaan dengan keyakinan. Ya. Sementara kesalahan itu berkenaan dengan fikihnya, hukum Islamnya. Haram, halal, makruh dan seterusnya yang salah itu bagian dari hukum fikihnya. Dan itu tidak keluar dari Islam. Paling pola adalah dia melaksanakan dosa. Tapi kalau sudah keyakinan bahwa umroh memang ke Mekah itu haram, keyakinannya tidak ada umroh ke sana dan seterusnya, ya itu sudah menjadi kesesatan. Berarti masuk ya kesesatan ya, bukan hanya penghinaan ya. Penghinaan dua hal yang berbeda. Ada sesat itu menjadi penghinaan. Bisa nggak sesat tapi menghina aja bisa. Iya betul. Jadi dua hal. Jadi orang seringkali ini menyamakan ketersinggungan orang otomatis menjadi penodaan. Itu belum tentu. Kesalahan otomatis menjadi kesesatan belum tentu gitu ya. Jadi dilihat konteks lebih operasional dan lebih detail. Antum ingat nggak tentang satanic verses yang dulu dikumandangkan di luar yang sampai akhirnya ada satu fatwa bahwa orang ini harus dibunuh gitu. Itu kan yang mengerikannya kalau seandainya itu kan di luar ya. Yang mengerikannya kalau sampai di Indonesia, apakah pernah ada sampai ada fatwa yang memperbolehkan orang membunuh orang yang lain hanya karena itu? Banyak kan. Banyak. Siti Jenar dulu kan digituin. Ya kalau kita sejarah ya. Siti Jenar ada. Betul. Bahkan baru-baru ini kan ada yang memfatwakan seseorang boleh dibunuh, halal darahnya. Ada kok beberapa. Nah itu ada. Jadi ini selalu ada. Kayak blueprint kan selalu muncul. Mungkin dari kemarahan. Jadi orang menetapkan hukum itu nggak boleh dalam keadaan kemarahan. La yahkumul hakim wa huwa waqban. Tidak boleh kita memutuskan sebagai hakim atau fatwa itu berdasarkan kemarahan. Kalau berdasarkan kemarahan itu pasti ada kesalahan. Apa dasarnya apa? Harus tenang dan dasarnya kepada fakta hukum dan dalil yang dimiliki. Antara emosional pribadi harus dipisahkan dengan ketentuan hukum berdasarkan dalil syar'i. Nah, kalau banyak berdasarkan suka tidak suka, ini bukan golongan saya, jengkel dia kok tidak percaya, orang ini nggak bisa jadi hakim. Sementara kan kalau kita lihat banyak teman-teman juga ya di dalam komedian itu yang ingin sebetulnya mengangkat humor religi. Ya, bagaimana seperti Gus Dur ya kan, humor religi gitu. Nah, apakah dengan adanya peristiwa ini menjadi orang-orang jadi sangat takut, sensitif sekali ngomong agama. Jadi kan namanya percobaan pasti ada salah-salah lah gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang sedikit kepleset saja sudah langsung diadukan, akhirnya kan mereka mau humor religi jadi nggak jadi. Gimana pandangan Kiai? Orang yang bisa humor itu yang tahu suasana dan tahu konten. Jadi suatu tempat, saya sering ingin melucu, tapi nggak lucu di tempat itu. Kenapa? Pemahamannya nggak nyampe loh. Kemudian ada suatu tempat, saya tidak ngelucu, tapi kata dia lucu. Jadi orang yang bisa melucu itu ada orang yang tahu komunitasnya. Kemudian mengerti kontennya. Jadi kalau sudah tidak matching dua antara komunitas, artinya audien dengan konten, dia nggak jadi lucu. Oleh karena itu, orang yang pengen mau ngelucu agama, kalau nggak ngerti konten agama, ngelucu agama pasti bisa pleset. Kalau tadi contohnya Gus Dur, dia sudah alim, tahu di mana sela-sela humor dengan agama, gitu. Hal yang namanya humor yang paling mudah lah. NU dan Muhammadiyah mulai dulu tuh debat terus berkenaan dengan kunut. Saking berdebat sampai tengah malam. Pas pagi-pagi, alhamdulillah sama-sama tidak baca kunut. Kenapa? Bangunnya kesiangan. Nah, ini humor religi. Jadi kan nggak nyinggung siapa-siapa. Iya, betul. Umumnya saya datang ke Australia. Ya, saya suruh ceramah ba'da salat tarawih. Saya bilang, saya diundang oleh orang-orang NU di Australia. Saya sempatkan datang ke Australia. Di sini dari sekitar 80 audien jamaah yang datang itu. Mungkin orang Muhammadiyah cuma sekitar 8. Lain itu komunitas NU dan yang biayai saya adalah NU. Nyampe di sana, Masya Allah, saya disuruh tarawih ala Muhammadiyah. Masa Anda yang mau skala dengan yang sedikit? Apa kata mereka? Kiai lagi Ramadan, banyak berkah, banyak diskon. Jadi kita sedang ambil diskon tarawih yang 20 jadi 8. Jadi 8. Boleh dong kita jog-jog agama, nggak ada masalah. Tapi bagi yang tahu, ngomong begini, kami ngomong ke kalangan profesional.
para pebisnis syariah nggak bakalan jadi jok karena dia nggak paham dengan perbedaan NU Muhammadiyah itu gitu loh. Tapi ketika pada komunitas NU dan Muhammadiyah ini jadi lucu, Pak. Jadi lucu itu memang butuh komunitasnya, dan seringkali lucu itu bagi orang yang punya intelektual lebih tinggi, maka tingkat humornya akan lebih tinggi. Bagi orang yang rendahan, humornya yang jorok-jorok, kadang-kadang dengan cara nabrak. Jadi humor itu sangat menentukan terhadap kualitas orang yang menyampaikan dan kualitas audiennya. Baik Kiai, ini nggak kerasa kita udah udah di akhir ya. Saya ingin sedikit Kiai berikan pernyataan tentang beberapa poin. Pertama adalah apakah iman perlu dilindungi atau justru diuji ya dengan seperti itu. Kemudian jika sesuatu dianggap suci, kemudian siapa nanti yang berani untuk kemudian masuk ke area situ. Dan kemudian apakah humor itu akhirnya ketika berbicara ibadah ya tadi sebaiknya sudah tidak perlu saja, atau misalnya boleh dengan cara seperti apa. Nah, bedanya kritik moral kemudian dengan penghinaan, simbol-simbol gitu seperti apa. Nah, ini saya ingin sambil antum menutup apa sih sebetulnya batasan-batasan bagi mereka yang ingin berbicara atau humor, bercandaan tentang agama, jangan sampai nanti kena delik penghinaan, pelecehan dan lain-lain. Pertama, agama itu di dalam kerangka keimanan bukan hanya melindungi keimanan, tapi ditingkatkan keimanannya. Dan ditingkatkan keimanan itu dengan cara kita memperbanyak ibadah. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Indikasinya dari mana? Menikmati terhadap ibadah. Halawatal iman. Jadi kalau udah sholat nggak nikmat, baca Quran nggak nikmat, ini sedang drop imannya. Nah, tetapi implikasi dari luar apakah berpengaruh pada kita? Ya pasti berpengaruh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar pasti berpengaruh. Oleh karena itu Islam itu harus menjaga pandangan, menjaga pendengaran, jangan dengar ghibah, jangan ngomongin yang fitnah dan seterusnya. Itu kan berpengaruh terhadap keimanan kita. Nah, bercanda itu, humor pun juga harus ada yang bisa membangkitkan terhadap kebaikan itu. Nah, kalau kita ingin melarang, kalau kita tidak setuju, bukan semata hanya mengganggu iman, tapi nggak nyaman terhadap keyakinan kita. Bukan mengurangi dan menaikkan, tapi dia sudah menghina dan mengganggu terhadap kenyamanan dalam berkeyakinan. Oleh karena itu batasan yang bisa kita lakukan sangat tipis antara menghina dengan bercanda. Karena wilayahnya subjektif. Kalau mau masuk, kalau kita meyakini bahwa ini tidak yang kontroversi, meyakini bahwa ini menjadi common sense. Kalau toh melakukan kritik pasti ada diksi-diksi yang tepat untuk dilakukan. Dalam Al-Quran itu pilihan diksinya kalau mau belajar hanya ayat yang kecil saja itu sudah sangat dalam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah itu melalui upaya. Wal fathu tanpa upaya Allah berikan kepada kita. Nah, ini kerangka pilihan diksi kita nggak bisa dengan terlalu detail karena kita pastinya ya punya frame yang lebih besar. Nah, itulah yang tadi kita sudah sampaikan. Sampai bertemu lagi di episode-episode mendatang Kopiah Ki and Kiai, dan jangan lupa di-share juga ke semua kawan-kawan kerabat Handai Tolan ya, agar supaya semuanya juga mendapatkan berkah dan pahala dalam menyampaikannya. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di episode mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.